Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur, saya khususnya sangat bersyukur. Saya ingat untuk kedua kalinya ya mengisi acara pengajian bulanan di Masjid Al-Irsyad ini. Dan malam hari ini temanya masih global seputar tantangan muslim di era globalisasi. Dan rahimakumullah, kita sama-sama menyadari bahwa kita sekarang ini masuk di satu zaman yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelum kita. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar India yang terkenal dengan buku beliau Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, apa kerugian umat manusia atas kemunduran umat Islam. Beliau mengingatkan saat ini kita semua umat Islam menghadapi satu tantangan akidah, satu tantangan iman, satu ujian iman yang belum pernah dialami oleh umat sebelum kita semua. Belum pernah kita sebagai orang tua mengalami kesulitan dan masalah yang sangat berat dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini meskipun serumah dengan kita, ada dalam jarak 1 meter dengan kita, mungkin orang tua dan anak itu sudah nggak bisa lagi berdialog. Karena anak sudah punya dunia sendiri sekarang ini. Betapa banyak orang tua yang sekarang ini mengalami masalah kehilangan anak. Hilang bukan dalam arti fisik. Hilang karena jiwa anaknya itu sudah tidak bisa lagi dia kendalikan. Pikiran anaknya sudah dia tidak paham lagi sudah. Anaknya sudah punya pikiran sendiri, punya dunia sendiri, punya teman-teman kepercayaan sendiri, punya cita-cita sendiri yang orang tuanya tidak tahu. Jadi orang tua hanya dia kerja, cari makan, cari uang, ngasih makan anaknya, ngasih biaya sekolah, biaya kuliah, setelah itu kawin, selesai. Dan setelah nanti anaknya sibuk, punya cucunya dititipkan ke orang tuanya. Ini bukan tidak sedikit sekarang ini. Banyak sekali yang masalah yang kita hadapi. Dan itu yang diingatkan oleh banyak sebetulnya para ulama dan cendekiawan kita sekian puluh tahun yang lalu. Bahkan sejak awal-awal abad 20. Ya, seorang cendekiawan muslim yang terkenal, Leopold Weiss, ya, seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, Muhammad Asad ya nama Islamnya. Dia sudah mengingatkan bahwa kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang kalau tidak hati-hati umat Islam itu, dia bisa hancur. Maka beliau tulis sebuah buku yang berjudul Islam at the Crossroads. Islam di simpang jalan. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sejak tahun 82, ingat saya ya, oleh Pustaka Salman ITB waktu itu. Dan kalau kita baca buku ini, beliau mengingatkan, Leopold Weiss ini seorang cendekiawan Yahudi terkenal, yang oleh orang tuanya di Austria, dia diharapkan akan menjadi tokoh Yahudi yang besar. Tapi ketika dia menjadi wartawan di dunia Islam, dia berkeliling, kemudian dia menemukan kebenaran Islam, dan kemudian pindah menjadi warga negara Pakistan. Dan dia terkenal dengan banyak pemikirannya, khususnya bagaimana kita kaum muslimin ini menghadapi dunia modern saat ini. Kata beliau, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman di mana zaman peradaban yang menguasai kita sekarang ini adalah peradaban yang anti agama. Peradaban yang sebetulnya menghancurkan agama-agama yang ada. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebetulnya zaman sekarang ini ya, globalisasi kah atau yang memelesetkan dengan nama gombalisasi atau apa gitu ya, atau dulu ada yang menyebut 3 yang diglobalkan, food, fun, and fashion. Kita pergi ke seluruh dunia sekarang ini makanannya itu aja, sama aja gitu. Foodnya, funnya, hiburannya, ya itu juga. Ya, entah kenapa begitu ada film terbit satu, seluruh dunia ikut. Ya, ada satu artis terkenal di satu negara, seluruh dunia bisa segera sekarang ini cepat sekali mengikutinya. Ya, hiburan,
fashion juga mode kita tahu. Sampai industri mode itu menjadi satu kekuatan raksasa, ya, yang menyeret cara pandang. Cara pandang orang terhadap dirinya itu berubah. Ya, gara-gara mode ini. Kabarnya dulu orang yang disebut cantik itu yang agak gemuk. Ya, tapi karena perubahan mode kemudian dibuat image bahwa yang cantik itu yang tipis. Ya, jadi enggak yang tebel. Akhirnya semua banyak perempuan kemudian berlomba-lomba menjadi tipis. Apa aja dilakukan, yang penting dia tipis dan kelihatan cantik. Persepsi tentang kecantikan itu dibentuk oleh oleh dunia mode sekarang ini. Dan itu yang kita lihat, ya. Orang bisa bunuh diri karena dia gemuk. Ya, karena resah dia, kenapa dia tidak bisa kurus dan sebagainya. Dan kebingungan dari sekarang ini dunia dilanda satu kebingungan yang luar biasa. Bukan hanya kita umat Islam, umat manusia ini sekarang bingung. Belum lama ini kita menyaksikan misalnya di Amerika, ya, bulan Juni yang lalu, Pak, bangsa Amerika itu bingung. Untuk pertama kali dalam sejarah Amerika, mereka sekarang ini secara resmi, ya, mengesahkan perkawinan sesama jenis. Berapa bulan sebelumnya Katedral Nasional Amerika pertama kali dalam sejarah dijadikan tempat perkawinan homoseksual. Belum pernah terjadi. Padahal 12 tahun yang lalu saya sudah menulis ada peristiwa yang luar biasa di Amerika 12 tahun yang lalu. Tahun 2003. Seorang pastor, dia homo, kawin dengan seorang laki-laki, hidup serumah sebagai pasangan suami istri, ya. Ya, yang mana suami mana istri kita tidak tahu, ya. Mereka biasanya saling berbagi di situ, ya. Tapi yang menghalalkan perkawinan sejenis ini, mereka mengatakan yang dibolehkan kawin itu laki-laki dengan laki-laki, tapi sebetulnya yang satu kelelakian, yang satu keperempuanan. Jadi berpasang-pasangan itu tidak mesti, ya. Ada seorang profesor pendukung perkawinan sejenis itu begitu. Jadi berpasang-pasangan itu nggak mesti laki-laki dan perempuan itu. Yang penting yang satu berperan sebagai laki-laki, yang satu berperan sebagai perempuan, berpasangan juga. Ya, bukan jenis kelamin seksual tapi jenis kelamin gender kan. Jadi peran sosialnya itu. Bahkan seorang doktor dosen, ya, di satu perguruan tinggi ternama di Jakarta, perempuan dia. Dia mengatakan justru kalau seorang perempuan itu sudah menjadi lesbi, ya, itu mencapai puncak kesetaraan dengan laki-laki. Mereka ingin mengejar, Pak, supaya setara dengan laki-laki itu. Ya, kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu puncaknya apa? Ketika seorang perempuan ketika sudah menjadi lesbi. Kenapa? Dia sudah tidak butuh laki-laki lagi. Ya, jadi selama perempuan itu masih butuh laki-laki, dia masih di bawah laki-laki statusnya. Nah, dia provokasi perempuan ini supaya perempuan itu setara dengan laki-laki ketika Anda sudah tidak membutuhkan laki-laki lagi. Ini dokter ini, dosen, nulis di satu jurnal perempuan. Hari ini rahimakumullah, saya katakan kenapa bangsa Amerika bingung? Mereka bingung, begitu cepat perubahannya. Sampai wakil presiden Amerika, Joe Biden, ya, silahkan dilihat di web davidduke.com. David Duke ini seorang sejarawan Amerika yang sekarang dia buat web khusus yang membongkar kejahatan-kejahatan Yahudi di Amerika. Sangat jelas. Bagus sekali webnya ini, sangat profesional. Dia pernah menjadi anggota kongres lokal, ya, David Duke ini. Dan di situ kalau kita lihat webnya luar biasa. Dia menelanjangi betul, membongkar bagaimana siapa itu Yahudi sebenarnya. Itu di webnya ini. Ya, sangat aktif web davidduke.com ini. Nah, salah satunya kalau kita baca di situ itu ada ucapan terima kasih dari wakil presiden Amerika Joe Biden. Begitu Mahkamah Agung Amerika resmi menerima bahwa perkawinan sejenis itu
sah di seluruh negara bagian di Amerika. Artinya apa? Joe Biden mengatakan kami berterima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi. Ya, karena mereka telah mengubah persepsi bangsa Amerika. Dulunya bangsa Amerika nggak suka, karena jelas di dalam Bible ya, dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 13, pelaku ya perkawinan sejenis ini dihukum mati. Dihukum mati. Bahkan di Eropa dulu di zaman pertengahan, hukuman mati bagi pelaku perkawinan sejenis ini, homoseksual dan lesbian. Kita bisa lihat di internet ya, bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh gereja dulu terhadap pelaku homoseksual itu apa? Digergaji hidup-hidup, dibelah dua tubuhnya. Jadi kakinya dua diikat ya ke atas, kemudian dibelah, maaf, dari pangkal pahanya sampai ke bawah. Jadi ada gergaji manusia di zaman itu. Jadi dulu pelaku perkawinan jenis ini oleh gereja dihukum mati dengan cara digergaji. Sekarang banyak orang-orang homo memimpin gereja. Di Amerika heboh karena selama 2000 tahun baru ada seorang pastor memimpin gereja tingkat negara bagian di New Hampshire di Amerika. Itu namanya Gene Robinson. Ya, dia cukup akrab dengan Barack Obama, dan Barack Obama juga mendorong. Ya, ingat sampai siapa itu? Robert Mugabe, presiden Uganda, begitu Amerika mengesahkan perkawinan sejenis, dia sampai kemudian mengatakan kalau begitu saya akan secara resmi melamar Barack Obama. Jadi, dia masih meledek karena Robert Mugabe ini melarang. Rusia saja sekarang yang kawin sejenis itu diserbu. Ada masyarakat gak suka, kaum ortodok di Rusia itu orang-orang yang homo ini diserbu oleh orang-orang ini. Rusia pun melarang. Jadi Amerika ini memang gak bisa dibayangkan lah, susah. Ya, kalau nanti orang homo ini jadi panglima TNI misalnya. Ya, karena di Amerika itu menjadi perdebatan, boleh nggak orang homo menjadi tentara? Itu perdebatan dan akhirnya dibolehkan. Jadi kalau nanti panglima perangnya Amerika itu orang homo, wah itu, ya itu silakan dibayangkan sendiri. Ya. Ada orang Indian, keturunan Indian yang meledek begini. Kalau begitu kita segera pergi aja dari negara kita. Kenapa? Ngeri kita. Dulu orang-orang kulit putih datang ke sini, ya. Dulu mereka membenci perkawinan sejenis. Lama-lama mereka menerima perkawinan sejenis. Lama-lama sekarang mereka mengesahkan perkawinan sejenis itu resmi. Lama-lama kata orang ini, mereka akan memaksa kita menjadi kawin sejenis. Ya, setelah membolehkan akan memaksa, dan itu sudah terjadi. Ini kan kebangkitan kaum Lut. Lihat dialog ya dalam surat Al-A'raf, bagaimana Lut mengingatkan kaumnya itu. Apa kata jawaban kaumnya? Anda melakukan satu kejahatan, kata Nabi Lut, kalian ini ya, yang umat manusia belum pernah melakukan fahsya seperti kalian ini. Dan jawaban kaumnya, ketika mereka kuat, Pak, mereka mengatakan, innahum unasun yatatoharun. Lot itu dan kawan-kawannya itu, manusia-manusia yang sok suci, sok moralis. Jadi yang benar jadi salah itu loh. Ya. Usir mereka dari kampung, dirajam. Sekarang sudah terjadi ya di Indonesia. Di Amerika itu ada undang-undang homofobia. Ada satu kasus, ya ini kasus nyata, Pak. Di satu tempat kos, seorang mahasiswa keturunan India itu dihukum, diadili. Kenapa? Karena dia tidak suka menampakkan ketidaksukaan pada teman sekosnya itu, yang itu orang homo. Jadi menampakkan ketidaksukaan, sampai kemudian temannya ini bunuh diri. Orang yang tidak suka dengan perilaku homo ini, dia dimasuk kategori apa? Homofobia. Sama dengan rasisme. Itu kejahatan kata mereka. Dan negeri kita di Indonesia sekarang ditarget. Jadi kalau sekarang jangan anggap remeh ini. Karena tahun 2006, 29 pakar HAM internasional sudah berkumpul di kota Jogja. 2006. Ya. Dan mereka menghasilkan satu piagam namanya The Yogyakarta Principles, prinsip-prinsip Yogyakarta.
Indonesia terkenal. Karena prinsip-prinsip Jakarta ini menjadi rujukan sekarang gerakan homo internasional. Ya. Saya dapat kabar bahwa wakil Indonesia dari LSM di PBB, LSM itu mendukung perkawinan sejenis. Karena aktivis LSM. Jadi kawan dari Malaysia, dari Filipina itu heran. Mereka yang Filipina itu Katolik, menolak. Dari Malaysia menolak. Tapi aktivis HAM-nya yang dari Indonesia, yang mewakili kita, itu menerima. Sampai teman dari Malaysia ini dikatakan, Anda ini kecil. Indonesia aja yang negara muslimnya terbesar di dunia, menerima. Kita nggak tahu kan, kita yang mewakili kita siapa di PBB. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi nggak tahu kita. Setiap tahun ada pemilihan anggota Komnas HAM. Dan sudah bertahun-tahun Komnas HAM melakukan kampanye. Sampai voting. Sekarang ini voting. Menerima nggak perkawinan sesama jenis? Jadi kalau nanti mayoritas dari 13 komisioner Komnas HAM itu menerima, musibah. Dan itu yang terjadi di Amerika. Hakim Agung Amerika itu voting dan yang mendukung perkawinan jenis menang. Sebelum itu hadinahumullah Irlandia. Jadi mereka bingung. Ini mana yang sekarang manusia, mana yang bukan. Ya. Nilai-nilai yang disepakati selama ribuan tahun. Ini baik, ini buruk, itu hancur. Ini kebingungan ini melanda juga sekarang di kita. Vatikan ngamuk. Ya, saya katakan ngamuk karena marah memang. Negara mayoritas Katolik Irlandia sebelum Amerika, Pak, sudah menerima, mengesahkan perkawinan sama jenis. Dengan cara apa? Referendum. Dan hadirin lihat itu bagaimana cara mereka buat referendum, pandai, Pak. Jadi pendukung homo itu membuat jargon namanya equal. Equal. Kita setara. Bukan sahkan homo, bukan. Akhirnya referendum menang. Ya, kaum pendukung perkawinan sejenis ini menang. Ini caranya. Dan di Indonesia sekarang ada gerakan massal, masif sekali. Terbitkan buku, lewat film, ya, dan seterusnya lewat sinetron, demo di jalan yang berjudul Indonesia tanpa diskriminasi. Salah satunya diskriminasi, tidak ada diskriminasi orientasi seksual. Jadi ini pimpinannya Saudara Denny J.A. Ya, Yayasan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Enggak ada diskriminasi agama. Enggak ada diskriminasi aliran keagamaan. Ya, saya baru bertemu dengan salah seorang wali kota yang melarang ada peringatan acara Syiah pada waktu itu. Dan beliau bercerita bagaimana dahsyatnya, ya, dia diserang dari seluruh penjuru, bukan hanya Indonesia, dunia. Semua dia bilang apa kebaikan dialah segala macam itu seperti habis. Dia dikatakan sampai ada survei, ini wali kota paling tidak toleran se-Indonesia. Kota paling tidak toleran. Ada survei begitu. Teman-teman dekatnya menjauh. Jadi heran kok sampai begini. Harinahimahullah. Ini jadi kebingungan ini melanda. Dan dunia sekarang kita menghadapi satu zaman yang bingung juga. Di mana meletakkan ayah dan anak. Kalau dilihat sekarang kehidupan di barat itu, Pak, begitu anak itu dewasa, nggak ada lagi dia wajib taat sama orang tua. Bahkan orang tua tidak berhak lagi ngatur anaknya. Kalau anak sudah 18 tahun, bawa pacarnya ke rumah, disimpan di kamarnya, orang tuanya nggak mau, mengganggu privasi anak, anak bisa telepon polisi. Itu orang tua saya tidak tahu diri. Ya, dia mengganggu hak asasi anak. Seorang ustadz dari Rahimahullah, bulan Ramadan yang lalu masuk penjara di Bogor. Gara-garanya cuma mukul ke santrinya dengan gantungan kunci. Santrinya nggak rela, lapor orang tuanya. Orang tuanya lapor polisi, ustadz tuh ditangkap, masuk penjara. Hak asasi santri.
Ya, hak asasi murid. Jadi sekarang jadi guru juga hati-hati. Ya. Nanti nyentil muridnya, nggak puas, dia lapor, Komnas Anak turun. Ya, perlindungan anak. Nah, ini yang masalah. Ini kita masuk zaman baru ini, yang zaman yang dulu kita nggak ngalami seperti ini. Zaman saya dulu guru ngaji saya bawa pentungan. Dulu juga orang tua kita nggak protes. Saya juga anak saya di pondok, ditempeleng sama seniornya, telinganya bocor, ya, kendang telinganya itu robek. Saya periksa ke dokter, ya saya tahu, ya ini biasalah, santri biasa begini. Karena saya juga santri, saya tahu. Saya bilang, saya tanya anak saya, masih kuat nggak? Masih Pak, ya udah teruskan. Kita kalau paham tahu Pak. Coba kalau saya laporkan dikeluarkan nih, yang mukul nih dikeluarkan dari pesantren, kasihan ya antara anak-anak. Sudah biarin aja. Jadi kita menghadapi zaman baru, bingung. Suami istri di mana letaknya? Faham kesetaraan RUU kesetaraan gender masih sekarang masuk dari daftar prolegnas di DPR. Kami sudah bertahun-tahun terus mengawal, tolak. Karena dalam RUU yang dulu itu seluruh organisasi akan diwajibkan 30% pengurusnya minimal perempuan. Sekarang kan baru organisasi politik, parpol itu minimal 30%-nya perempuan. Saya sudah pernah berdebat di TV itu dengan salah satu pimpinan Komisi 8. Ya, akhirnya yang debat dengan saya itu masuk penjara. Ya, kasus korupsi bukan karena kasus debat dengan saya. Ya. Karena saya bilang, mana Bu alasannya? Kenapa harus 30%? Anggota parlemen yang paling banyak perempuan itu Rwanda di dunia ini. Gitu ya. Jadi mereka ingin, Pak, 50% anggota parlemen kita itu perempuan. Dia bilang 30% itu modal katanya. Jadi targetnya 50%. Itu kan memaksa perempuan-perempuan kita nanti keluar rumah. Memaksa mereka jadi menteri, memaksa mereka jadi ini. Ini jangan main-main ini, Pak. Ini program yang ada kepresnya, pengarus utamaan gender, ada kurikulumnya. Kami sudah riset, mahasiswa kita suruh riset di berbagai kampus. Kurikulum kesetaraan gender itu yang mengerikan. Dan nggak ada, ini kan kayak di barat nggak ada laki-laki kepala rumah tangga, tidak ada. Tidak ada kalau perempuan menikah, walinya yang menikahkan, tidak ada. Konsepnya setara laki-laki perempuan itu. Ini ekstrim. Inilah barat ini yang menguasai kita sekarang ini. Nilai-nilainya dipaksakan kepada kita. Dulunya mereka menindas perempuan. Di zaman Yunani dulu, perempuan itu tugasnya hanya 2. Hamil dan ngasuh anak. Dan gak boleh keluar rumah. Yang keluar rumah berarti pelacur. Sedangkan suaminya, laki-lakinya bebas keluar rumah, bebas main dengan pelacur. Sampai rumah-rumah pelacuran itu diresmikan oleh negara. Namanya hetairia. Jadi perempuannya ditindas, suruh hamil, suruh ngasuh anak, laki-lakinya bebas kelayapan. Di zaman pertengahan juga begitu. Akhirnya berontaklah perempuan ini. Karena mereka nggak berdasar wahyu, mereka nggak tahu mana yang aturan yang tepat. Yang wasaton, ummatan wasato itu yang mana, tidak tahu mereka. Lari dari kutub ekstrim ke satu, ke kutub ekstrim yang lain. Itu aja mereka itu. Lari dari komunisme kepada kapitalisme. Mau cari jalan tengahnya nggak ketemu. Bagaimana harusnya laki-laki dan perempuan itu? Di mana suami sebagai kepala rumah tangga? Batas-batasannya mana? Di mana anak dengan orang tua, haknya, kewajibannya di mana? Di dalam Islam alhamdulillah, karena kita muslim, kita ikut Rasulullah SAW, kita tahu itu. Ini mahal adik sekalian. Ini mahal sekali. Kalau kita tidak muslim, kita nggak ikut Rasulullah, kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu bagaimana harusnya seorang anak berperan. Ya. Belum lama ini saya pulang dari Sudan. Saya jarang nonton film gitu, tapi karena pesawat Saudi itu ada filmnya. Ya. Saya sepanjang jalan itu ada satu film. Judulnya 3 Days to Kill. Ya, bintangnya Kevin Costner.
menceritakan tentang seorang pembunuh. Kevin Costner seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Tapi dalam film ini diselipkan bagaimana problem dia hubungan dengan istri dan anaknya. Akhirnya demi dia bersama dengan anaknya, dia usahakan habis bunuh orang langsung dia ketemu anaknya. Akhirnya dia bisa harmonis. Itu mahal sekali, Pak. Seorang tua di situ gambarkan betapa bahagianya dia bisa bersama anaknya. Seorang pembunuh pun gitu ya, itu masih punya naluri supaya dia bisa dihargai oleh anaknya. Sampai dalam film itu digambarkan rumahnya itu sudah dihuni oleh orang-orang hitam, orang Afrika. Rumah dia itu karena ditinggalkan sekian lama kosong dipakai. Ketika si pembunuh ini datang, ya, pembunuh profesional ini datang. Apa yang dia lihat di situ sekali? Seorang perempuan sedang hamil. Sedang melahirkan. Proses melahirkan tuh ditungguin oleh saudara-saudaranya semua. Suaminya di situ nungguin, saudaranya nungguin. Jadi ngasih semangat, ayo cepet gitu kan. Jadi nggak dibawa ke rumah sakit. Didorong melahirkan, dipijat-pijat segala macam, semua nungguin. Akhirnya anaknya lahir dan semua bersorak. Terus si suaminya itu menggendong, betapa bahagianya. Si pembunuh ini yang orang barat ini, Pak, dia terkesima. Dia tidak pernah merasakan seperti itu. Tidak pernah seorang suami merasakan bagaimana istrinya melahirkan, tidak pernah. Kawan saya Ustadz Henry Solahuddin itu di Australia, di mana dia ketika dia menungguin istrinya melahirkan, ya, istrinya dibilang, "You are a lucky wife." Anda istri yang beruntung. Kok ada suami mau nungguin istrinya melahirkan? Itu aneh. Masih dibilang siapa? Pacarnya siapa? Jadi orang sana biasa gitu ya, hamil itu nggak jelas bapaknya, itu biasa. Rumah sakit nangani seperti itu. Ini aneh. Ini mahal sekalian. Nilai-nilai seperti ini, ya, saya pernah menyaksikan satu keluarga di Inggris. Bapaknya untuk ketemu anaknya, buat janji, Pak. Serumah. Bikin appointment dengan anaknya. Taruh surat di pintu itu anaknya, besok bapak mau ketemu. Jadi dia nggak bisa ngatur anaknya lagi. Ini mahal. Sekarang lihat, Jerman bingung kan sekarang. Ini kan orang bingung. Penduduknya sudah minus. Karena perempuan nggak mau. Perempuan itu punya hak ke reproduksi. Maksudnya suami itu nggak boleh ngatur kamu punya anak berapa, bukan suami. Itu perempuan yang punya kedaulatan atas alat reproduksinya. Suami nggak boleh campur tangan. Saya bersyukur sekali ketika anak saya ke-7 lahir dan harus sesar yang ketiga. Saya disuruh menandatangani oleh dokter. Banyak surat persetujuan ini kan gitu kan. Itu di kita aja itu hadirin sekalian. Di sana nggak ada, perempuan mau hamil ya hamil, nggak mau ya nggak mau, urusan dia, suami no, Anda nggak boleh campur tangan. Akhirnya mereka nggak mau hamil, Pak, repot, pertumbuhan penduduknya minus. Jadi orang Jerman itu udah minus berapa tahun yang lalu udah 1,7, yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jepang juga sudah minus. Jadi bangsa-bangsa Barat ini itu akan mengalami zaman kepunahan seperti dulu abad ke-13. Mereka pernah mengalami zaman namanya Black Death. Ya, penyakit semacam pes yang disebarkan oleh tikus dan sepertiga penduduk Eropa mati waktu itu. Ini mereka seorang mengalami, akhirnya sekarang perempuan, ada kawan saya di Jerman cerita, dia dokter di Undip, pulang dari Jerman, dia cerita, istri saya hamil pertama di Jerman, dia pelajar di situ, dapat tunjangan, melahirkan dikasih tunjangan lagi. Merawat anak dikasih tunjangan lagi. Anak kedua tunjangannya lebih besar. Enggak dikasih ke saya itu. Coba kita, negara kita itu begitu. Semboyan pemerintah waktu udah bagus ya, BKKBN itu kan. 2 anak lebih baik. Bagus. Jadi 2 anak lebih baik. Ya, saya ngikuti pemerintah. Makanya anak saya lebih dari 2 gitu. Ya, baik, kita sudah bisa, nanti kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah dan juga mitra muslim dimanapun berada.
Kita sudah diingatkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, apakah akan dibiarkan manusia itu mengaku amanna, ya, mengaku-ngaku iman, wahum la yuftanun, dan kemudian mereka tidak diuji. Ya, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, yang dengan ujian itu maka kemudian tampaklah siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Kita sedang diuji oleh Allah, dan tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, memang sekarang kita hidup di zaman seperti ini, Pak, yang ujian imannya, bahkan beliau katakan ini lebih berat ujian sekarang ini daripada ujian iman yang fisik. Karena kita tidak tahu. Beliau katakan, cobalah tanya, apakah masih ada anggota keluarga muslim yang meyakini benar-benar akan kehidupan akhirat? Tanya satu-satu. Apakah betul mereka sudah betul tujuan hidupnya itu dunia, materialisme, ya, atau masih mencita-citakan akhirat? Karena pengaruh materialisme yang luar biasa sekarang ini. Jadi iman, rusaknya iman nih, kata beliau, halus, bahkan orang bisa tidak sadar katanya. Ya. Maka hadis Rasulullah SAW yang kita ingat, badiru bil a'mali sholihat fasatakunu fitanun. Ya. Segera kerjakan amal soleh, kata Rasulullah, sebab akan datang banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudhlimi. Ya, fitnah itu karena banyak fitnah di situ. Malam yang gelap gulita, seperti malam yang gelap gulita. Ciri-ciri zaman ini, yusbihur rajulu mu'minan. Di waktu pagi seorang masih mukmin. Wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, sorenya mukmin, paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya dengan godaan-godaan dunia itu. Ini yang terjadi dong. Inilah sekularisme, faham keduniaan. Faham di sini, orang nggak lagi berorientasi akhirat. Ini kan semua problem yang menimpa kita sekarang ini, pejabat kita, ini kan problem hubud dunia. Jadi kalau Rasulullah sudah mengingatkan, orang kok sampai lupa akhirat, cinta dunia, itu kenapa? Ya. Hubud dunia, ra'su kulli khoti'atin. Dan ini faham-faham modern ini yang membawa begitu. Lupakan Tuhan, sampai seorang filosof Perancis, Jean-Paul Sartre, dia mengatakan, even if God existed, we must reject him, since the idea of God negates our freedom. Jadi kalau Jean-Paul Sartre ini, andaikan Tuhan itu ada, harus kita tolak, kata dia. Sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Maka kalau kita lihat kenapa mereka pasang besar-besar patung kebebasan, liberty, freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech. Dalam film Fitnah, Geert Wilders, politisi anti-Islam dari Belanda itu, dia tutup film Fitnah itu dengan stop Islamization, defend our freedom. Stop Islamisasi, pertahankan kebebasan kita. Mereka takut itu kan. Freedomnya itu hilang. Bebas dari apa sih? Mereka maunya bebas dari apa? Bebas dari Tuhan. Bebas dari aturan-aturan agama. Maka lihat sekarang ini, berkembang di sana Nordic Church, gereja-gereja telanjang. Ya nggak usah dilihat, ya, soalnya di internet banyak. Pastor, jemaatnya nggak pakai baju semua. Ya, mungkin mereka merasa itu lebih nyaman, ya, bersembahyang dengan cara telanjang begitu, lebih alami lah. Ya, jadi nggak ada pembatas lagi gitu. Itu berkembang. Berkembang juga sekarang juga apa namanya? Satanic Church, Pak. Gereja-gereja setan. Kita alhamdulillah lah ya. Sekosong-kosongnya masjid, saya belum pernah lihat, Pak. Masjid dijual, belum pernah. Ada pernah saya lihat di Batu Malang itu, dijual, saya pikir ternyata dijual wakaf. Tapi kalau habisan lihat, ya saya punya ratusan, ya waktu keliling ke beberapa kota di Eropa itu, gereja dijual, for sale.
Udah nggak ada yang datang. Di Inggris saya temukan satu buku, diperkirakan 20 tahun lagi yang pergi ke gereja itu tinggal 0,0 sekian persen seminggu sekali. Jadi mereka datang ke gereja itu hanya 3 kali dalam hidupnya. Maka disebut four wheel Christian, Kristen 4 roda. Maksudnya datang ke gereja menggunakan mobil. Itu cuma 3 kali seumur hidup. 1 waktu dibaptis, 2 waktu kawin, 3 waktu mati. Jadi urusan dengan agama itu seumur hidup cuma 3 kali itu. Nah kalau orang Islam ada yang begini, ini terlalu. Terlalu betul itu. Tapi ini zaman ini sudah kita lihat zaman ini. Mereka memuja apa yang sekarang Tuhannya, gods-nya, Tuhan-Tuhan mereka itu apa? Wealth, kekayaan, power, kekuasaan, beauty, kecantikan, popularity, popularitas. Dan lihat sekarang anak-anak muda kita di sekarang. Ini yang kita hadapi. Ini kita semua harus bersatu menyelamatkan generasi kita ke depan ini, Pak. Dari menuhankan 4 hal ini, kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan kecantikan. Ini sudah terjadi dan di kita pun sudah mulai, bukan hanya di Indonesia. Lihat bagaimana Middle East Idol. Saya kemarin sebulan tinggal di Sudan. Saya pikir kalau kita dengar Arab, kesannya orang kita, Pak. Kalau Arab itu kan identik dengan ngaji. Nih kan? Di puncak itu ada orang Arab mabuk sambil ngomong, dikira ini mabuk kok ngaji gitu. Dia nggak bisa membedakan antara koran Arab yang porno dengan Al-Qur'an. Saya lihat TV itu ratusan channel, ternyata banyak yang lebih kacau dari kita gitu. Kita udah kacau TV kita ini, ya banyak yang nggak karu-karuan bajunya. Tapi ada juga di Arab yang, jadi memang kan ada yang bilang begini, kok lulusan Mekah tapi kacau? Ya saya bilang jangankan lulusan Mekah, Abu Jahal itu lahir di Mekah, besar di Mekah, hampir tiap hari ketemu Nabi, sesat. Iblis itu lulusan surga, Pak. Iya, kurang apanya lagi iblis itu, bosnya penyesatan. Iya, itu lulusan surga. Iblis itu punya modal loh untuk menyesatkan itu. Lo mau masuk surga? Gue aja dari surga keluar. Nah, susah udah kan. Jadi dia punya modal gitu ya kan. Dia mau apa lagi? Kita mau masuk surga. Dia sudah, iya kan? Mau keluar dari surga, rela dilaknat oleh Allah. Terus bersumpah, ya Allah demi keagunganmu, aku akan menyesatkan sebagian besar manusia. Yang kita hadapi nggak main-main ini, Pak. Pakar bidang penyesatan. Pendidikannya linier. Ya. Nggak pernah berubah, bidang dia cuma satu yang dia tekuni, penyesatan. Udah. Ya, sekarang soalnya zaman linier, saya karena dosen ya. Linier gitu kan. Saya dibilang nggak linier. S1 saya kedokteran hewan. S2 saya neliti tentang Yahudi. S3 saya nulis disertasi tentang Kristen. Menurut saya sih linier, saya bilang gitu kan. Menurut saya linier. Yang nggak linier itu gini loh, saya bilang kalau Anda S1 syariah, S2 ilmu komputer, S3 ilmu sihir. Nah, itu nggak linier. Ya. Selama belajar ilmu yang bermanfaat, yang fardu ain dipelajari dengan benar, fardu kifayah itu linier. Ini juga karena pendidikan ini pengaruh globalisasi sekarang ini. Ya, belum lama ini saya diundang seminar internasional. Pendidikan Indonesia, pendidikan Islam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community. Dia bilang apa sih yang mau kita siapkan? Ya, yang penting asal keluarga kita ini bener didik anaknya, insya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi saya ingin nanti memberikan jawaban terhadap tantangan yang luar biasa sekarang kita hadapi. Dari mana kita mulai? Kita kembali ke ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini
Saya terus mengulang-ulangi dalam khutbah segala macam, ya ceramah. Mohon diingatkan betul, yang nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah itu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena di akhirat nanti yauma yafirul mar'u min akhih, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih. Seorang akan lepas lari tanggung jawab dari ibunya, ayahnya, wa sahibatihi wa banih, dan seorang lari dari istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Suami akan nuntut istrinya, nuntut anaknya, anak nuntut orang tuanya. Udah nggak mikir yang lain, Pak. Nggak ada solidaritas keluarga, apalagi nanti sesama al-irsyad, nggak ada. Ya, di akhirat tuh nggak ada nanti. Ya sudah, jangankan anak dengan ayah, ya kan? Suami istri itu udah saling menuntut di akhirat itu. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya. Dan ini terutama yang belum kawin nih. Ya, siapkan betul, karena kalau seorang laki-laki sudah mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bil ma'ril madhkur, seorang laki-laki itu mengambil alih tanggung jawab orang tuanya. Anak saya 7. Setelah istri alhamdulillah 1. Ya. Dan tetap 1. Ya. Sampai Allah mentakdirkan. Saya bilang sama istri saya begitu, dan istri saya menerima sekali. Ya. Dan saya nggak ingin kawin lagi, saya nggak ada cita-cita, nggak ada bayangan. Tapi kalau Allah mentakdirkan, ya saya nggak bisa nolak. Gitu. Tapi saya nggak ada keinginan, terus terang jujur, Pak. Ya, di sini dan di rumah omongan saya sama. Ya, bukan karena saya di Surabaya ngomongnya begitu, nggak sama. Karena sekarang ya, begitu laki-laki mengambil alih itu, apa tanggung jawabnya? Bukan hanya ngasih makan, Pak. Kalau ngasih makan, insya Allah lah manusia itu tetap makan. Saya sering bilang sama mahasiswa, kalau Anda kuliah, tujuannya hanya untuk cari makan, nggak usah kuliah. Rugi. Karena kambing dan monyet itu nggak kuliah bisa makan. Masa Anda kalah sama monyet? Iya kan? Kalau tujuan kuliah hanya untuk cari makan, Anda rugi. Sebab ketika Anda kuliah itu, di situ Anda harus memperjuangkan nilai-nilai. Anda cari ilmu, Anda berjuang di situ, menegakkan kebenaran. Di saat itulah Anda belajar menjadi manusia yang baik. Bukan sekedar mencari sertifikat supaya dapat makan. Kalau untuk itu nggak usah kuliah, rugi. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini, sekarang kita qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan maknanya addibuhum wa allimuhum. Didik anakmu dengan adab, jadikan anakmu beradab. Contohnya Luqmanul Hakim itu adab pada Allah, jangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Setelah itu adab pada orang tua, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mahal sekali hadirin rahimakumullah sekarang ini. Kita punya anak, Pak, mau nurut orang tua mahal. Memang bisa saja kita sudah didik dengan benar, kemudian anak kita tidak nurut. Tapi apa kita evaluasi, apa kita sudah benar didiknya? Adab itu bukan diajarkan, adab itu dicontohkan. Bukan hanya dicontohkan, adab itu dibiasakan, didisiplinkan. Nah ini yang kita kalah ini umat Islam ini. Adab soal kebersihan, adab soal bagaimana disiplin, tepat waktu, ya, kesungguhan dalam belajar, kita kalah dengan bangsa lain. Nah ini jadi addibuhum sampai di dalam surat Luqman itu ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Kita menghadapi tantangan globalisasi yang masuk ke rumah-rumah kita melalui handphone kita masing-masing ini. Bagaimana caranya? Dari rumah. Didik anak kita, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, didikan shalah, tegakkan shalat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Maknanya hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang tua sekarang ini dari rumah kita itu kita didik anak-anak kita menjadi mujahid. Menjadi pejuang, penegak amar ma'ruf nahi munkar. Ya saya dalam skala kecil saya ingin menegakkan untuk anak saya. Anak saya kumpulkan, saya tanya, kamu mau jihad di bidang apa?
Oh, kamu mau menekuni bidang ini. Bidang ini yang dibutuhkan oleh umat, kamu tekuni. Bidang ini yang umat kurang, kamu tekuni ini. Bidang ini yang umat tidak punya, kamu tekuni bidang ini. Kita orang tua harus memberikan semangat. Bahkan Rasulullah SAW menyiapkan generasi terbaik. Bukan hanya menyiapkan, menghasilkan. Rasulullah SAW telah melahirkan generasi terbaik di zamannya. Yang hebat dalam ilmu, hebat dalam fisiknya. Jadi insya Allah dengan tantangan kita, ya menghadapi tantangan ini bukan untuk kita menyerah, bukan untuk kita berputus asa. Justru semakin besar tantangan, inna ma'al usri yusran. Semakin besar tantangan, negeri kita ini negeri yang luar biasa menjadi sasaran sekarang ini. Ada yang mengatakan jumlah penduduk muslim di Indonesia sekarang ini 220 juta orang. Ini bukan main. Dulu pendahulu kita, ya, para pejuang dulu dari negeri Arab telah datang ke sini, mengislamkan negeri kita. Dan saya sering mengatakan, di masa penjajahan dulu 300 tahun, hampir kita tidak jumpai orang muslim murtad. Dulu penjajah datang ke sini, menguasai ekonomi, politik, pertahanan kita. Justru dulu umat Islam kokoh menjaga akidahnya. Kenapa? Karena guru-guru baik, ulama-ulama baik, ustadz-ustadz baik. Umat tidak ikut penjajah. Ketika Mu'tazilah berkuasa, ulama-ulama ahlus sunnah berpegang teguh pada ahlus sunnah. Apa yang terjadi? Umat tidak ikut penguasa, umat ikut ulama. Sekarang yang kita butuhkan adalah ulama-ulama yang baik, guru-guru yang baik, ustadz-ustadz yang baik, yang menjaga, mengawal akidah umat. Itulah dari rumah kita bentuk supaya betul-betul kita siapkan. Insya Allah tantangan yang sebesar ini, ya kita bisa selamat. Minimal diri kita, keluarga kita selamat fid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.